Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk kelas 4 kurikulum Merdeka, yaitu kita akan sama-sama belajar di bab 5, cerita tentang daerahku, yaitu di topik A, tantangan kakek Ian. Nah, di tantangan kakek Ian ini, kita akan sama-sama belajar mengenal tokoh-tokoh dalam uang anak-anak. Nah, ini ada di halaman 133 sampai 137 di buku kalian. Nah, sekarang apakah Anda sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Yuk, kita langsung saja mulai ke bagian mari mencari tahu. Judulnya, tantangan kakek Ian. Sore hari tiba, Banu datang ke rumah Ian. Tak sabar mendengar cerita dari kakek Ian. Sebelum bercerita, kakek Ian memberi Banu dan Ian tantangan. Nah, kakek Ian menantang Banu dan Ian untuk menebak siapa saja tokoh di benda tersebut. Nah, benda apakah itu? Yuk coba bantu Banu dan Ian mendapatkan jawabannya. Siapkan buku tugas dan baca dahulu instruksinya sebelum memulai kegiatan. Nah, inilah beberapa instruksinya ya anak-anak. Yang pertama, guru kalian akan meminta kalian mengeluarkan uang kertas yang sudah diminta membawa sebelumnya. Salinlah tabel berikut ini pada buku tugas kalian. Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi yang kalian dapatkan dari hasil observasi. Nah, dalam tabel itu ada yang pertama, nominal, tokoh pada gambar, asal daerah tokoh, dan peran tokoh. Nah, kemudian kalian dapat mulai mengamati benda tersebut. Kalian dapat mencari tahu dengan mencari informasi dalam buku, internet, ataupun dengan bertanya pada orang di sekeliling kalian. Kalian juga dapat meminta artikel tambahan dari guru kalian. Tuliskan jawaban kalian pada buku tulis kalian. Nah, untuk itu yuk kakak akan bantu menjawabnya ya. Nah, sekarang kita akan mengenal tokoh-tokoh dari uang. Yang pertama ya Nana, nah di sini kakak akan mencontohkan uang. Di sini ada uang dengan nominal Rp1.000. Nah, tokoh dalam uang ini adalah Kapiten Patimura. Nah, asal daerah tokoh ini dari Haria, Saparua, Maluku. Adapun peran tokoh dari nominal 1.000 ini adalah Kapten Patimura adalah pemimpin perjuangan rakyat Maluku menghadapi kolonialisme Belanda pada tahun 1817 untuk membebaskan wilayah Maluku dari pendudukan bangsa Belanda dalam perjuangan bidang politik dan militer anak-anak. Nah, uang yang kedua ini adalah uang 1.000 ya anak-anak, masih dengan nominal Rp1.000. Adapun tokoh pada uang ini yaitu ada Cut Mutia atau Cut Mutia. Asal daerah tokoh yaitu dari Aceh, lahir di Keyuretu. Nah, Aceh Utara. Adapun peran tokoh dari nominal Rp1.000 ini adalah Cut Mutia dikenal sebagai wanita yang pantang menyerah. Ia rela melakukan perlawanan dengan Belanda melalui berbagai cara. Karena kegigihannya, Cut Mutia bahkan berkali-kali diburu pasukan Belanda yang memburunya hingga ke hutan. Nah, uang yang ketiga yaitu siapa yang tak kenal uang ini anak-anak? Betul sekali, ini adalah nominal uang Rp2.000. Nah, tokoh dalam uang ini bernama Pangeran Antasari. Asal daerah tokoh yaitu dari Kalimantan Selatan. Nah, kemudian peran tokoh yaitu di masa pemerintahannya Pangeran Antasari melalui berbagai perang dan pertempuran melawan pihak Belanda. Salah satu perang yang ia pimpin adalah Perang Banjar. Pangeran Antasari menyerang dan berhasil menguasai pendudukan Belanda di Gunung Jabo anak-anak. Wah, keren sekali ya anak-anak. Nah, Nana, selain Pangeran Antasari, di dalam nominal Rp2.000 juga terdapat tokoh yaitu Muhammad Husni Tamrin. Nah, asal daerah tokoh ya berasal dari Betawi. Kemudian peran tokohnya adalah Muhammad Husni Tamrin merupakan pejuang dari Betawi yang banyak memberikan andil perjuangan. Nah, diantaranya memperjuangkan kepada pemerintah Belanda
untuk dibentuk Dewan Volksraad, kemudian memprakarsai berdirinya Fraksi Nasional, serta turut membentuk PPKI menjelang kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya anak-anak, dalam nominal Rp5.000. Nah, tokoh di sini yaitu adalah Tuanku Imam Bonjol. Nah, asal daerah tokoh yaitu lahir di Bonjol, Luhak, Agam, Sumatera Barat. Adapun peran tokoh yaitu Tuanku Imam Bonjol menjadi pemimpin gerakan Padri terkemuka selama berlangsungnya gerakan Padri di Minangkabau. Orientasi perjuangan Tuanku Imam Bonjol adalah mengembalikan Al-Quran dan Sunnah sebagai fondasi kehidupan masyarakat, serta menentang dominasi kekuasaan kolonial Belanda. Nah, dalam nominal Rp5.000 berikutnya yaitu ada tokoh Dr. Ilham Chalid. Nah, ini asal daerahnya yaitu lahir di Satui, bagian Tenggara, Kalimantan Selatan. Adapun peran tokohnya yaitu mantan ketua pengurus besar NU dan ketua MPR DPR tersebut mendapat gelar pahlawan nasional karena dianggap berjasa luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Wah, hebat sekali anak-anak. Nah, yuk kita lanjut ke nominal berikutnya, yaitu nominal Rp10.000. Adapun tokoh di dalam uang Rp10.000 yaitu ada Sultan Mahmud Badarudin. Nah, asal daerah tokoh yaitu dari Palembang. Peran tokohnya yaitu Sultan Mahmud Badarudin II ini memimpin masyarakat Palembang melawan kolonial Belanda dan Inggris. Salah satu pertempuran yang dipimpin Sultan Mahmud Badarudin II ini adalah Perang Menteng, yaitu pada tahun 1819. Nah, selanjutnya dalam uang 10.000 baru ya anak-anak, yaitu ada tokoh Frans Kaisiepo. Asal daerah tokohnya yaitu lahir di Wardo, Biak. Peran tokohnya yaitu Frans Kaisiepo ini adalah pahlawan nasional Indonesia yang lahir di Wardo, Biak 10 Oktober 1921 dan wafat 10 April. Frans terlibat dalam konferensi Malino pada tahun 1946 yang membicarakan mengenai pembentukan Republik Indonesia Serikat sebagai wakil dari Papua. Kita lanjut ya anak-anak ke nominal yang warna hijau ini. Ayo, uang apa? Betul sekali, uang dengan nominal Rp20.000. Nah, tokoh dalam uang Rp20.000 ini ada tokoh namanya Samratulangi. Asal daerahnya dari Tondano, Sulawesi Utara. Peran tokohnya yaitu Samratulangi juga termasuk dalam anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 anak-anak. Nah, Samratulangi juga merupakan Gubernur Sulawesi pertama. Nah, dari uang yang berwarna hijau kita berpindah ke uang yang berwarna biru anak-anak. Betul sekali, kita lanjut ke nominal Rp50.000. Nah, tokoh ini yaitu ada I Gusti Ngurah Rai. Nah, asal daerahnya yaitu dari Desa Carangsari, Kabupaten Badung dari Bali ya anak-anak. Nah, peran tokohnya yaitu I Gusti Ngurah Rai sangat berperan dalam merencanakan dan mengatur serangan. Gagasan dalam perjuangan Ngurah Rai juga sangat berguna bagi perjuangan di Bali, seperti keberangkatannya ke Pulau Jawa untuk mencari bantuan persenjataan dan personil dari Jawa, dan perjalanan ke Gunung Agung sambil bertempur melawan Nica. Wah, hebat sekali anak-anak ya. Nah, yang terakhir anak-anak, dari uang warna biru kita lanjut dari uang yang berwarna merah. Siapa yang suka warna merah ya anak-anak? Nah, betul sekali, ini adalah nominal Rp100.000. Adapun tokoh yang terdapat di uang ini yaitu ada Insinyur Soekarno dan Dr. Anus Muhammad Hatta. Nah, asal daerah tokoh yaitu Soekarno berasal dari Surabaya, Jawa Timur, dan Muhammad Hatta berasal dari Bukit Tinggi. Adapun peran tokohnya yaitu Soekarno atau yang kerap disapa Bung Karno. Ia adalah sosok yang menuliskan naskah proklamasi dengan tangan dan ia pula yang membacakan teks proklamasi tepat pada 17 Agustus 1945. Dan tak hanya sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang organisatoris aktivitas partai politik. Nah, jika dibuatkan tabelnya seperti ini anak-anak, kalian tinggal menyalin saja. Di sini kakak sudah membuatkan tabel agar mempermudah kalian untuk belajar anak-anak.
Nah, sekarang yuk kita lanjut ke Mari Mencari Tahu. Mari kita mencari tahu sejarah daerah tempat tinggal kita. Guru kalian akan mengundang narasumber dan membuat gelar wicara mini. Kemudian siapkan buku tulis dan baca instruksinya sebelum memulai kegiatan. Buatlah 5 pertanyaan yang akan kalian tanyakan saat gelar wicara berlangsung mengenai. Nah, di sini ada 5 pertanyaan ya, anak-anak. Nah, untuk ini bisa disesuaikan dengan guru dan teman-teman kalian di sekolah ya, karena setiap sekolah kan berbeda-beda. Siapa tahu guru kalian mengundang siapa menjadi narasumber dalam gelar wicara mini. Nah, nanti pertanyaannya seperti ini, anak-anak. Kalian bisa atau tinggal contohin saja ya. Nah, apa sih Kak gelar wicara itu? Nah, gelar wicara adalah acara bincang-bincang di televisi atau radio yang dilakukan dalam suatu panel yang terdiri atas beberapa tokoh dan dipandu oleh pembawa acara, anak-anak. Itulah yang dinamakan gelar wicara. Sekarang kita lanjut ke bagian Mari Refleksikan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang wajib kalian jawab, anak-anak. Yuk, Kakak akan bantu untuk menjawabnya ya. Pertanyaan nomor 1, menurut kalian seberapa penting mengenal sejarah dan mengapa? Nah, anak-anak, ini sangat penting ya agar dapat mengetahui kehidupan di masa lalu dan dapat mengambil pelajaran baik dari cerita tersebut. Yang kedua, apa hal menarik dari sejarah daerah tempat tinggalmu? Nah, ini bervariasi anak-anak. Misalnya, dapat tentang bentang alamnya, cerita kerajaannya, dan sebagainya. Kemudian yang nomor 3, dari yang sudah kamu dapatkan, apa hal yang dapat dipelajari dari tokoh daerahmu? Nah, ini bervariasi, tergantung tokoh dari masing-masing daerah ya anak-anak. Yang keempat, apa yang masyarakat daerahmu lakukan terhadap peninggalan sejarah yang ada di daerah tempat tinggalmu? Nah, ini juga bervariasi, tentunya harus dirawat ya anak-anak. Selanjutnya yang nomor 5, apakah menurutmu masyarakat di daerah tempat tinggalmu sudah menjaga peninggalan sejarahnya dengan baik? Nah, ini juga bervariasi. Kadang ada daerah yang sudah menjaga atau sudah melestarikan peninggalan sejarah itu atau merawatnya, dan bahkan ada yang membiarkannya saja, anak-anak. Nah, yang nomor 6, menurutmu apa hal yang dapat diupayakan supaya sejarah daerahmu dapat terus dikenal hingga generasi berikutnya? Nah, ini juga bervariasi. Namun intinya menjaga dan merawat situs peninggalan sejarah yang ada. Mengenal sejarah yang ada supaya dapat menceritakannya kembali di masa depan. Yang nomor 7, apa yang dilakukan para tokoh masa lalu memengaruhi kondisi kita sekarang? Menurutmu, apakah apa yang kamu lakukan sekarang bisa menjadi sejarah yang mengubah masa depan? Apa contohnya? Nah, saat kita dapat menjaga atau mengelola lingkungan di daerah kita dengan baik, maka masa depan daerah kita juga akan baik. Begitupun sebaliknya, contohnya, jika masyarakat sering membuang sampah sembarangan di masa depan, daerah kita akan menjadi rawan akan bencana banjir. Yuk kita lanjut ke belajar lebih lanjut. Nah, kehidupan di masa lalu dapat diketahui dari peninggalan-peninggalan bersejarah berupa adat atau budaya, alat yang digunakan, tulisan, maupun dalam bentuk bangunan. Nah, peninggalan bersejarah yang berupa budaya merupakan kebiasaan yang berasal dari nenek moyang dan berlaku secara turun-temurun dalam masyarakat, anak-anak. Nah, sekarang kita akan sama-sama mempelajari peninggalan-peninggalan sejarah ya anak-anak. Peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha yang pertama, yaitu ada candi. Nah, candi ini bangunan yang dibuat dengan tujuan untuk memuliakan seseorang yang telah mati. Kemudian anak-anak ada peninggalan berikutnya yaitu ada arca. Nah, peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha yaitu ada seni ukir, karya sastra, dan tentunya bahasa dan tulisan. Nah, peninggalan dari masa kerajaan Hindu-Buddha menggunakan bahasa yaitu bahasa Sanskerta dengan tulisan huruf Pallawa seperti yang tertulis pada prasasti-prasasti anak-anak. Jadi ketika kalian menemukan prasasti, itu merupakan menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf atau tulisan huruf Pallawa. Kemudian anak-anak kita lanjut ya ke berikutnya yaitu ada peninggalan masa kerajaan Islam. Nah, peninggalan masa kerajaan Islam yaitu ada masjid. Nah, jika di daerah kalian ada masjid berarti itu masa peninggalan masa kerajaan Islam anak-anak. Selain itu ada batu nisan, seni pertunjukan, karya sastra, kaligrafi, dan keraton. Tentunya ada seni ukir ya anak-anak. Nah, keraton ini merupakan tempat suci atau tempat kediaman raja
beserta keluarga dan juga berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintah. Jadi ini merupakan peninggalan masa kerajaan Islam, anak-anak. Nah, anak-anak, apa yang sudah aku pelajari pada topik ini? Yang pertama, sejarah merupakan hal yang benar-benar terjadi di masa lalu. Kemudian yang kedua, manfaat dari belajar sejarah adalah untuk mengetahui kehidupan di masa lalu dan mengambil pelajaran baik dari cerita tersebut. Yang ketiga, kita dapat mengetahui kehidupan masa lalu melalui peninggalan sejarah yang ditemukan. Nah, bentuk-bentuk peninggalan sejarah tersebut berupa tulisan, bangunan, benda, karya seni, dan tentunya adat istiadat, anak-anak. Nah, anak-anak, akhirnya kita sudah sampai di akhir penghujung video pembelajaran kita kali ini. Tadi kita sudah sama-sama membahas, mengenal sama-sama tokoh-tokoh dalam uang ya, anak-anak. Kemudian kita belajar tentang peninggalan-peninggalan sejarah, yaitu peninggalan sejarah kerajaan Hindu dan peninggalan kerajaan dari Islam ya, anak-anak. Nah, anak-anak, tentunya kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu, dan tetap semangat belajar bersama channel Bimal Online. Thanks for watching, see you next time. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, anak-anak hebat semuanya. Bye-bye.